Amin. Ingkang kawula hormati, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya diberi kehormatan untuk berbicara di depan panjenengan sami yang sebetulnya saya sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Ngapunten, yang idealnya ini yang menyampaikan harusnya Bapak Kunto, Pak Korsi, ya. Dan yang lebih berhak Ketua, karena dalam hal ini mungkin Pak Ketua ada sedikit halangan atau memberi kesempatan yang lain. Ya, terima kasih. Yang jelas luar biasa Pak Kunto, yang seharusnya beliau ini yang memberikan orasi-orasi atau memberikan sedikit pemahaman-pemahamannya, karena bagaimanapun Pak Kunto adalah yang pucuk pimpinan kita. Wa ma kunta bijani bil gharbi. Nah ini ayatnya Pak Kunto. Wa ma kunta bijani bil gharbi id qadayna ila musal amra wa ma kunta minasyahidin. Artinya itu merepresentasikan bahwasannya Nabi Musa itu diutus dari kulon. Barangkali ini Nabi siapa? Pak Kunto ya dari kulon ya. Dari kulon ya. Wa ma kunta. Memang pimpinan itu idealnya dari kulon Pak. Dan kebetulan pimpinan kita dari barat. Wa ma kunta. Dan apapun yang ada pada diri wahai kamu Muhammad, bijanibil gharbi, dari arah barat. Id qadayna ila musal amroh, tatkala itu kami mengutus Nabi Musa untuk sebuah risalah. Dalam hal ini Pak Kunto, barangkali ini saya mewakili saja ya Pak. Barangkali ini saya mewakili Pak Kunto. Artinya Pak Kunto dalam hal ini ada risalah untuk mengaminkan Kabupaten Batam. Siap nggih Pak nggih? Insyaallah. Wa ma kunta bijani bil gharbi in qadayna ila musal amra wa ma kunta minasyahidin. Dan kita menyaksikan bersama-sama bahwasannya sebetulnya Pak Kunto ini datang syahid. Artinya syahid itu datang fil majlis. Wa ma kunta minasyahidin. Beliau datang ke majelis ini menyaksikan kita semua, menyemangati kita semua untuk memberikan representasi terkait tentang bagaimana langkah selanjutnya. Para bapak, para ibu, karena memang ini sangat dipandang terus sekali oleh Pak Kunto, karena beliau memandang kita di dalam memenangkan Amin ini tentunya tidak sangatlah mudah, karena di sekeliling kita ini banyak sesuatu yang memang sudah diagendakan oleh mereka, sehingga dengan dirinya Pak Kunto mengumpulkan kita semua ini berikut dengan relawan-relawan bakorsi setiap kecamatan masing-masing, karena memang sudah disebutkan alladzina qala lahum nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Di saat maaf barangkali yang punya wewenang dalam pemerintah dengan mengusung atau mengendorse, atau di situ ada penggiringan opini ke salah satu paslon, sehingga paslon yang kita usung Amin ini dari sisi manapun, aspek segi apapun, ini nanti akan ada agenda pastinya. Maka dari itu kita diingatkan oleh ayat tadi, alladzina qala lahum nas. Waktu itu siapa? Abu Sofyan dengan Abu Jahal. Waktu itu Abu Sofyan belum masuk Islam. Ketika perang Uhud, akhirnya di situ ada perang Badar. Ketika perang Badar Suhro, komunitas musyrikin, komunitas kafir Quraisy waktu itu menggalang kekuatan. Semuanya menggalang kekuatan dikomandani oleh Abu Sufyan.
beserta wadia balanya, sehingga mereka mengintimidasi, menteror para sahabat Nabi. Barangkali ini yang lagi kita rasakan, kita diintimidasi, kita diteror ini dan itu. Karena saya melihat, saya menyaksikan sendiri, ada yang sungkan, ada yang reko, ada yang pekelo, bahkan maaf, di sini saya berdiri tidak atas nama membawa organisasi. Semua ini plural, semua ini kompleks. Jadi mohon di sini jangan membawa organisasi masing-masing. Betul, setuju tidak Pak? Jangan yang Muhammadiyah, alhamdulillah ikut, sepakat? Sepakat. Yang NU ikut, sepakat, semuanya. Karena ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ukhni ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Itu Nabi Yakub waktu itu memberi peran, memberi pesan-pesan terhadap para putranya yang ada 12. Ketika ingin mendapatkan obsesi, ketika beliau ingin mendapatkan hajat, sebagaimana kita ini adalah hajat kita, warga negara, masyarakat bangsa, untuk nasbul imamah, untuk mendirikan, untuk sebuah pemimpin. Dalam konteks nasbul imamah, mencari pemimpin, mengangkat pemimpin, ini adalah hukumnya wajib. Dan dalam hal ini kita harus dengan sistem, harus dengan pola-pola yang strategis. Mohon maaf, harusnya yang ideal ini Pak Kunto. Tadi sudah disebutkan wa ma kunta bijanibil gharbi id qadaina ila musal amra wa ma kunta minasyahidin. Artinya walaupun semangat kita, tapi ketika kita tidak punya pola-pola yang strategis, tadi ada saksi ini bla 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 dan seterusnya, maka niscaya usaha kita itu akan sia-sia. Duduk panjenengan sami, berdiri kita sami, semuanya ini akan sia-sia. Oleh karena itu sangat dipandang perlu, sangat dipandang penting sekali adanya pertemuan kali ini. Cekap Pak Ustaz, ya. Sangat dipandang perlu, sangat penting sekali. Dalam momen kesempatan kali ini tadi sudah disinggung, harus ada saksi-saksi dan di situ harus ada yang mengawal. Lah sekiranya pengawalan ini bisa optimal, maksimal enggak. Untuk karena itu kami bersyukur sekali, dan tidak hanya bersyukur tapi berharap sekali oleh kami semua para relawan yang dari arus bawah, insya Allah kami akan semampu kami, karena bagaimanapun yang duduk, yang datang di majelis dengan yang tidak datang di majelis, tentunya ujroh ganjarannya itu juga beda. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairi ulil dharar wal mujahiduna bi anfusihim wa anfusihim. Tentunya tidaklah sama, artinya beda. Orang-orang yang beriman yang dalam keadaan normal-normal saja, tidak tertekan, tidak terintimidasi, tidak punya pengaruh, tidak punya masa misalkan, tapi dia hanya duduk diam di tempat saja. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairi ulil dharar. Ekonominya ya sudah mapan, sudah enak, tidak punya tekanan-tekanan oleh sekelilingnya, tapi mereka enggan, mereka tidak terpanggil, mereka acuh karena mungkin hanya mengamankan karir, takut dan seterusnya. Mohon maaf, sehingga oleh karena itu kita semua di sini terpanggil minimal datang wujud badan kita dengan action kita. Sekalipun mungkin, mohon maaf, harta kita tidak
sebegitu, karena peran itu saya kira tidak harus melulu diukur dengan harta. Sepakat ya? Kira-kira peran itu apa harus diukur oleh materi? Tidak. Yang kira-kira punya materi silahkan bi'amwalihim. Yang tidak punya materi bi'anfusihim, dengan gerakannya, gerakan yang masif sekelilingnya. Saya kira cukup sekian, tidak bisa panjang lebar saya. Yang jelas kita datang duduk berdiri di sini sama-sama tidak lain untuk memperjuangkan hajat harapan kita bersama. Tidak hajat amin, tapi tidak hajat individu, tapi hajat semuanya. Karena barangkali anggaplah kita harus bangga di sini. Kita harus bangga kita di sini mewakili orang-orang yang tidak begitu punya nyali. Kita datang di sini mewakili mereka-mereka yang sebetulnya, mohon maaf, punya harapan besar, punya harapan kuat untuk perubahan negeri ini. Amin. Betul nggak? Alhamdulillah kita diberi anugerah oleh Allah, dzalika huwal fadlul kabir. Ini anugerah yang besar yang Allah takdirkan untuk kita semua. Kita ditakdirkan bisa duduk, bisa datang ke majelis ini atau momen spesial ini dalam Nasbul Imamah, tidak lain tidak bukan hanya untuk misi perubahan, keadilan, kemakmuran, hajat hidup orang banyak. Terima kasih. Semoga kalimat-kalimat saya ini ada sedikit manfaat yang seharusnya saya sadar diri, sadar betul, tidak porsinya saya mengucapkan ini kalimat. Ada yang lebih berhak, Mas Kunto, yang sebagaimana kita saksikan beliau datang dan hadir, tapi luar biasa beliau cukup menyemangati kita. Untuk itu mari kita berdoa bersama, semoga langkah perjuangan kita dimudahkan oleh Allah, dilancarkan, ditolong, semuanya diberi keselamatan. Terkhusus bagi calon pemimpin kita, calon pemimpin rakyat negeri ini. Karena bagaimanapun Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin itu tidak hanya menjadi presiden kita pada saat ini, tapi menjadi pemimpin masa depan kita. Semoga beliau dimudahkan. Amin. Menjadi imam kita, pemimpin kita. Makanya dalam konteks fikih di situ ada Nasbul Imam. Mohon maaf, saya terlalu panjang lebar. Mari kita berdoa bersama. Semoga kita semua diberi pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim sabaka nasirul haqqi bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sholatan taftahu lana bi abwabil ridha wa tasir wa tudriku bi ana bi syarri wa ta'sir wa takunu lana biha wa bi sirata wa inna maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Monggo sareng-sareng membaca surat Al-Fath, idza ja'a nasrullah, sehingga insyaallah dengan barokah, dengan fadilah, keutamaan ini surat Al-Fath, tatkala itu Rasulullah sehingga waktu itu Rasulullah ketika Fathu Mekah dengan 10.000 bala tentaranya mampu dengan mudahnya menaklukkan kota Mekah tanpa harus ada gesekan-gesekan. Dan ini ayatnya, semoga fadilah ayat ini, idza ja'a nasrullahi wal fath, insyaallah kita diberi kemenangan. Kapan lagi kalau tidak hari ini? Kapan lagi kalau tidak tahun ini? Kapan lagi? Harapan kita semoga dipermudah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan terakhir sambutan kula, barangkali saya memberikan edukasi sedikit tentang apa? Tentang kampanye-kampanye mereka yang selalu melemahkan kita. Mereka orang-orang di luar kita selalu berkampanye jangan dukung Amin karena di sana banyak orang-orang pendukung khilafah. Begitu nggih? Sering nggak? Sering. Sangat sering sekali, Pak. Maaf. Saya sendiri mohon maaf, ini bukan saya kampanye komunitas saya ya. Saya sendiri dari NU. Tapi orang-orang teman-teman, orang-orang saya sendiri itu bilangnya seperti itu. Dan itu perkara mudah bagi saya berjawab. Tidak ada perkara soal yang sulit, yang rumit ketika Allah sudah memberi petunjuk. Bukankah ya dalam ayat itu disebutkan manang min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang jelas, mohon maaf Pak, undang-undang negara kita itu tetap undang-undang UUD 45. Di situ ada pasal-pasal pokok, betul enggak? Selain itu pasal-pasal pokok ada sub A, sub B, sub C. Kalau dalam kaidah usul fikih, kalau dalam kaidah fikih itu ada pasal furu'iyah. Yang tidak boleh itu adalah undang-undang hukum-hukum pokok. Sedangkan yang dikampanyekan mereka adalah kampanye furu' pasal sub. Sedangkan Allah sendiri di dalam ayat Al-Quran banyak sekali kok Pak ayat-ayat yang di situ sudah dinasih. Nasrul dalal, nasrul mukti bakal rasmi itu ada. Saya contohkan. Mohon maaf ini Pak ya. Ini barangkali untuk sedikit nanti ketika ada teman-teman dari sekeliling kita yang di situ kampanyenya mereka dengan cara tadi, untuk khilafah ini dan itu. Saya sama sekali ini tuh enjoy relax Pak. Karena saya paham, nggak mungkin dasar negara ini dirubah, nggak mungkin. Nah, untuk itu paling yang berubah sebagaimana kemarin, ya Pak ya, ada apa? Ada undang-undang pasal-pasal kayak omnibus law dan seterusnya, pasal-pasal yang di situ sekiranya tidak bersahabat dengan rakyat. Nah itu Pak, manang sakit ayat Allah. Nah, saya contohkan waktu itu Rasulullah itu juga pernah didemo Pak. Rasulullah pernah didemo oleh para sahabat terkait masalah zakat. Waktu itu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Siapapun para sahabat Nabi yang datang sowan ning Nabi harus bawa sedekah. Berat enggak ini? Berat. Santri saya di rumah ada bapak pesantren Pak. Ada santri bapak saya. Misalkan ini semua santri, misalkan wali santri, semua orang yang datang ke tempat saya harus bawa beras, harus bawa ini. Berat enggak? Berat. Sehingga ayat ini dihapus. Sehingga ayat sedekah ini dihapus oleh Allah dengan tadi manang sakmin ayatnya nunsiha na'ti bi khairin. Nah sekiranya ini mungkin yang nanti insya Allah akan dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, mana-mana undang-undang yang di situ tidak pro rakyat, maka saya insya Allah undang-undang ini akan direvisi. Bagaimana kita menyaksikan undang-undang KPK? Nyatanya kemarin direvisi. Barangkali kita berharap setelah insya Allah nanti kemenangan Amin, ini undang-undang KPK juga nanti akan direvisi
Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf atas sambutan yang tidak etis ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.